Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Widya Maharani dengan NIM 22321004. Di sini saya bersama kedua teman saya, Dwi Adistia Nurma dan Dewi Trihapsawayuningrum akan memaparkan sedikit materi tentang aspirasi politik umat Islam, nasionalisme, dan bahaya laten komunisme di Indonesia. Dan kita sekarang masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu materi mengenai ajaran politik Islam. Jadi politik Islam itu adalah strategi-strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan juga agar mencapai tujuannya. Islam juga menyebut politik dengan istilah siyasah. Nah, siyasah ini dapat diartikan mengatur, memerintah, atau bisa juga diartikan dengan melarang. Islam itu adalah satu-satunya agama yang sangat peduli terhadap politik. Tapi bukan politik hanya sebagai tujuan di dunia saja ya, namun politiknya itu yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung, demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW juga berdagang dan juga berdakwah. Terima kasih. Selanjutnya adalah konsep negara Islam. Negara memiliki dua arti. Yang pertama adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh seluruh rakyat. Yang kedua adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahannya mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dalam khazanah keilmuan Islam, negara diartikan daulah, khalifah, imamah, dan riayah. Daulah berasal dari bahasa Arab, bergilir dan berputar. Maksudnya adalah di dalam pemerintahan itu, di dalam negara pasti ada yang namanya perputaran pemerintahan, perputaran kekuasaan. Nah, selanjutnya itu adalah khalifah. Khalifah berarti pemegang kekuasaan atau pemerintahan. Ada istilah khalifah dalam konsep negara Islam karena arti atau makna dari khalifah sendiri sangat berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan. Selanjutnya, definisi imamah. Nah, definisi imamah sendiri itu dapat disandingkan dengan khalifah yang memiliki arti yang hampir mirip, dan yang terakhir adalah riayah. Riayah itu adalah pengelolaan negara. Dalam pengelolaan negara, setiap negara mesti memiliki satu paham atau aliran yang dianut. Perbedaan aliran di kalangan umat dalam menjalankan ajaran Islami merupakan dualisme dari cara berpikir dan bertindak antara tafrid yang cenderung konservatif dan ifrat yang kelonggaran rasionalitas tanpa batas. Secara diametral, dua pemikiran itu berbeda dalam hal-hal berikut. Yang pertama adalah pemikiran sekuler, yang kedua adalah pemikiran politik sekuler, dan yang terakhir adalah menurut pemikiran sekuler. Begitu saja dari saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hal-hal terkait politik Islam. Hal-hal terkait politik Islam, yang pertama ada kepemimpinan. Manusia dengan fitrahnya akan selalu membentuk komunitas, dan dalam komunitas dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa dijadikan rujukan bagi komunitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik kepemimpinan politik yang istimewa. Ia tidak hanya pembaru sosial, tetapi juga seorang pendiri peradaban Islam dalam bidang politik ketatanegaraan. Kedua ada khaira ummah. Konsep ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melimpahkan tanggung jawab setelah dilakukan berbagai pertimbangan sesuai dengan kadar kemampuan dan wewenang yang dimiliki, yaitu tanggung jawab atas tindakan, kedisiplinan, ketaatan, dan komitmen mereka pada perintah-perintah agama. Pemimpin tidak patut berlepas dari tanggung jawab meskipun sudah ada pendistribusian tugas kepada bawahan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Bayat Aqobah mengumumkan tanggung jawab yang sama seperti para naqib bertanggung jawab atas kaumnya. Yang ketiga ada musyawarah. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilindasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan untuk suatu pihak dan kekalahan di pihak lain, akan tetapi untuk kepentingan umum. Prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Tujuan musyawarah yaitu agar dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat masing-masing. Hasil keputusan musyawarah untuk kepentingan umum atau untuk kemaslahatan umum supaya menemukan jalan keluar yang terbaik dan mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum. Yang keempat ada keadilan hukum. Keadilan hukum merupakan asas persamaan hukum, bahwa setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum, diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum. Orang yang adil mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan orang yang bertakwa. Di hadapan Allah, mereka adalah orang yang termulia.
Selain itu, dalam Islam, berbuat adil merupakan kewajiban bagi setiap individu. Yang terakhir ada keadilan sosial. Sikap saling tolong-menolong merupakan fitrah dan naluri setiap individu. Naluri manusia adalah makhluk yang tidak dapat membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada orang lain. Dalam Islam, prinsip tolong-menolong ini disebut ta'awun, merupakan perwujudan tanggung jawab timbal balik antara sesama muslim khususnya dan antara sesama manusia umumnya. Dari sudut pandang Islam, keadilan sosial adalah suatu persamaan kemanusiaan, suatu penyesuaian semua nilai-nilai. Keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal. Yang pertama, untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Dan kedua, yaitu bahwa setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi tentang ajaran politik Islam dan lain-lain di dalamnya. Terima kasih juga telah memperhatikan video ini. Sampai ketemu nanti. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.